Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Fani Rahmawati SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku dosen pembahas. Saya Retno Trijayanti NPM 1713031010 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Belajar, Aktivitas Belajar, dan Penggunaan Media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, gambaran umum penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pagelaran dengan jumlah populasi seluruh siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Pagelaran tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah 97 siswa. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak populasi yaitu 97 siswa. Dengan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner dengan menggunakan media Google Formulir. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, apakah ada pengaruh penggunaan media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Dan yang keempat, apakah ada pengaruh disiplin belajar, aktivitas belajar, dan penggunaan media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar, aktivitas belajar, dan penggunaan media learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Untuk uji yang pertama yaitu uji linearitas regresi, di mana dalam pengujian ini variabel-variabel dapat dikatakan linear apabila nilai yang diperoleh hasil perhitungan melebihi 0,05 dan dapat dilihat bahwasanya pada variabel X1, X2 maupun X3 hasil perhitungan nilai SIG pada deviation from linearity melebihi 0,05, yaitu di mana disiplin belajar hasil perhitungannya yang diperoleh 0,313 lebih besar dari 0,05, aktivitas belajar 0,146 melebihi 0,05, dan penggunaan media e-learning 0,882 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan linear. Selanjutnya ada uji multikolonialitas, di mana dalam pengujian ini dapat dikatakan tidak terjadi multikolonialitas apabila nilai yang diperoleh pada partial correlation lebih kecil daripada nilai R-square. Dan dapat dilihat bahwasanya pada variabel disiplin belajar, aktivitas belajar maupun media e-learning, nilai yang diperoleh yaitu R-square-nya lebih besar daripada nilai partial correlation-nya. Sehingga dapat dinyatakan ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya uji autokorelasi, di mana dalam pengujian ini dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan apabila nilai statistik Darwin-Watson berada di antara angka 2 atau mendekati angka 2. Dan dapat dilihat dari hasil perhitungan yang diperoleh pada nilai Darwin-Watson pada variabel X1 yaitu disiplin belajar, aktivitas belajar, dan penggunaan media learning sebesar 1,405, yang artinya nilai statistik Darwin-Watsonnya mendekati angka 2, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan. Selanjutnya uji heteroskedastisitas, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan sistematis antara variabel yang diteliti. Selanjutnya dapat dinyatakan tidak terjadi hubungan apabila hasil perhitungan yang diperoleh pada nilai SIG lebih besar daripada 0,05, dan dapat dilihat bahwasanya pada ketiga variabel tersebut nilai SIG lebih besar daripada 0,05, di mana disiplin belajar 0,202 lebih besar daripada 0,05, pada variabel aktivitas belajar 0,296 lebih besar dari 0,05,
pada variabel penggunaan media e-learning sebesar 0,280 lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak terjadi hubungan. Selanjutnya pengujian hipotesis. Untuk uji yang pertama yaitu uji regresi linear sederhana. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut saling berpengaruh. Dan pada uji parsial ini dapat dinyatakan bahwasanya X1 berpengaruh terhadap Y apabila hasil perhitungan dari T hitung lebih besar daripada T tabel. Dan dapat dilihat dari variabel X1 terhadap Y, kondisi T hitung terhadap T tabel yaitu sebesar 5,081 lebih besar dari 1,661 yang artinya berpengaruh, dan variabel X2 terhadap Y, kondisi T hitung terhadap T tabel yaitu 7,244 lebih besar 1,661 yang artinya berpengaruh, dan untuk variabel X3 terhadap Y dengan kondisi T hitung terhadap T tabel sebesar 5,681 lebih besar dari 1,661 yang artinya berpengaruh. Selanjutnya uji regresi linear multiple, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dan pada uji ini dapat dinyatakan berpengaruh apabila hasil perhitungan yang diperoleh F hitung lebih besar daripada F tabel. Dan dapat dilihat pada tabel bahwasanya variabel X1 yaitu disiplin belajar, X2 aktivitas belajar, dan X3 penggunaan media e-learning berpengaruh terhadap Y dengan hasil perhitungan F hitung sebesar 6,838 di mana lebih besar daripada F tabel yaitu 2,703. Selanjutnya yang terakhir yaitu simpulan. Untuk simpulan yang pertama, ada pengaruh positif dan signifikan disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19 dengan nilai kontribusi 21,4%. Yang kedua, ada pengaruh positif dan signifikan aktivitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19 dengan nilai kontribusi 35,6%. Yang ketiga, ada pengaruh positif dan signifikan penggunaan media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19 dengan nilai kontribusi 25,4%. Dan yang terakhir, ada pengaruh positif dan signifikan disiplin belajar, aktivitas belajar, dan penggunaan media learning secara simultan terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19 dengan nilai kontribusi 38,3%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.